sebagai ikhtiar batiniah yang merupakan program dari Kementerian Agama, yang merupakan program dari Gus Menteri Agama, yaitu upaya batiniah kita. Sedangkan upaya lahiriah kita dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M 1D, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilisasi. Dan terakhir adalah doa. Semoga doa yang kita panjatkan Allah ijabah. Semoga orang tua kita, sanak saudara kita, sahabat kita, keponakan kita yang telah mendahului kita diterima Allah dan mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang mana beliau-beliau telah mendahului kita. Maka kita panjatkan doa, kita sampaikan doa kepada beliau-beliau. Semoga beliau mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh para alim, para ulama yang berkenan hadir dalam kegiatan ini. Semoga semua kita mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa ashabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Katanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Hamzin MPD, yang saya muliakan para alim ulama, tuan guru yang hadir pada malam hari ini, pimpinan Pondok Pesantren Subul Salam Pematang Karang Sapin, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasnan Aini, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Jannah Fikir Muara Kota Baru, Bapak Kiai Haji Barudin Abdullah, pimpinan Pondok Pesantren Syarif Abbas Tanah Bumbu, Habib Haris Fadilah bin Muhammad bin Tahir, para alim ulama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kepala KUA, Penghulu, Kepala Madrasah Provinsi Kalimantan Selatan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam acara doa untuk benua dan bangsa. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dan menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Saya selaku Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan menyambut baik acara ini, acara doa untuk benua dan bangsa yang digagas oleh Bapak Katanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah ke-7 kali. Sejatinya doa berasal dari bahasa Arab yang menurut istilah berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya, dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang dikehendakinya. Dalam Al-Quran, doa memiliki beberapa makna, yaitu al-qaul atau ucapan, al-ibadah atau ibadah, an-nida atau panggilan, al-isti'anah atau minta pertolongan, as-su'al atau permintaan secara umum. Dalam arti dan makna tersebut, doa mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Doa merupakan permohonan sekaligus pengakuan manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta. Sebagaimana dalam firman-Nya pada surat Ghafir ayat 13,
COVID-19 telah menyebar hingga seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Tidak hanya di Asia, tetapi juga di benua Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika. Berdasarkan data sampai dengan 31 Agustus 2021 pukul 06.00 WIB, penyebaran COVID-19 sampai ke 224 negara dengan jumlah 217.869.787 kasus dan penyebaran dan korban meninggal dunia sebanyak 4.524.122 jiwa. Adapun 10 negara yang menjadi epicentrum COVID-19 adalah Amerika Serikat, India, Brazil, Rusia, Inggris, Prancis, Turki, Argentina, Iran, dan Kolombia. Kita tahu bersama bagaimana hebatnya AS, bagaimana teknologi yang mereka kembangkan, bagaimana segala peralatan canggih yang mereka buat. Namun, pada akhirnya data menunjukkan bahwa Amerika sampai dengan saat sekarang menjadi negara yang terbanyak terpapar kasus COVID-19. Demikian juga negara-negara Rusia, Inggris, Prancis. Berbagai kebijakan telah mereka lakukan, seperti lockdown maupun yang lainnya. Tapi semua data berbicara bahwa mereka semua menjadi negara-negara yang terbesar terpapar COVID-19. Selanjutnya, 3 negara sebagai epicentrum di kawasan Asia, Australia, dan Pasifik adalah India, kemudian Indonesia, Filipina. Indonesia sendiri berada pada urutan ke-13 dunia dan urutan kedua di Asia setelah India dan urutan ke-1 di Asia Tenggara. Sedangkan secara khusus di seluruh provinsi di Indonesia, Kalimantan Selatan berada pada urutan ke-13 setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DIY, Banten, Riau, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalsel pada urutan ke-13 dengan jumlah 66.463 kasus. WHO telah memutuskan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya, WHO juga memberi pernyataan terbaru bahwa COVID-19 dinyatakan sebagai penyakit endemik. Maksudnya, penyakit ini akan terus ada dan tidak semuanya hilang, atau akan selalu ada dengan frekuensi atau jumlah yang rendah, seperti penyakit-penyakit lainnya yang sudah ada selama ini, yaitu malaria, DBD, dan sebagainya. Kita sepakat doa harus diiringi dengan usaha, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Usaha merupakan kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, yaitu agar penyebaran COVID-19 segera berkurang atau meredah. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yang diimplementasikan oleh kementerian, lembaga, dan organisasi turunan di bawahnya di tingkat 1 maupun tingkat 2, baik dalam menekan angka positif, meningkatkan angka penyembuhan, dan menekan angka meninggal dunia. Semuanya dilakukan secara sinergis dan kolaborasi bahu-membahu antar kementerian, lembaga, serta seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan di lingkungan Badan Intelijen Negara